A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah khair. Semuanya aman ya? Bu Nuzul aman ya? Tenang, nanti insya Allah hari ini saya tes ujian bacaan sholat. Karena saya dengar suara-suara katanya, Ustadz tidak mau uji yang bacaan sholat ini le. Jadi kalau ibu minta saya kasih. Hafal bacaan sholat, doa kunut minimal. Aduh, ibu Nuzul langsung aduh. Alhamdulillah, mari Ibu. Alhamdulillah setelah pekan kemarin belum ada kajian ya. Karena posisi saya pergi ke Makassar, ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan. Tapi masih sempat diisi di hari-hari yang lain oleh beberapa pengajar kita seperti Ustadz Abu Hanifah, kemudian juga mengaji rutin seminggu sepekan 2 kali masih diisi oleh para pengajar juga. Walaupun memang beberapa hari terakhir ini banyak yang sakit, anak-anak kayak yang sakit, orang tua kayak yang sakit, mungkin musim pancaroba. Jadi kami menyarankan Bapak Ibu supaya jaga kesehatan baik-baik. Kenapa? Karena ketika kita sakit, kemampuan kita untuk beribadah maksimal itu berkurang. Minimal misal kalau orang sakit itu kalau sudah pusing sekali tidak mampu berdiri, pasti dia akan sholat secara duduk, iya kan? Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala sholat orang yang duduk dengan orang yang berdiri itu beda. Lebih banyak pahalanya orang yang sholat berdiri. Begitupun juga ketika orang yang berbaring. Orang berbaring itu pahalanya beda dengan orang yang sholat duduk atau orang sholat berdiri. Jadi 3 level. Berdiri itu paling tinggi pahalanya, kemudian sholat duduk itu di bawahnya, kemudian yang paling bawah lagi adalah sholat berbaring. Ini menjelaskan kepada kita tentang berharganya sehat. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Seandainya mungkin kalau kita ini masuk rumah sakit waliyazubillah, yang bukan doa ya, bukan doa. Kita tidak tahu di masa depan akan seperti apa tuh. Kita akan rasa mahalnya sehat itu ketika kita lihat struk nota yang dikasihkan dari pelunasan obat misalnya, atau mungkin pelunasan kamar ICU. Di situ kita tahu bagaimana sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Maka selagi masih dalam kondisi sehat, Waalaikumsalam. Selagi masih dalam kondisi sehat, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dijaga. 2 hal Ibu, 2 hal yang membuat orang itu mudah sakit. Yang pertama, tidak menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, tidak mengelola stresnya dengan baik. Jadi yang bikin sakit itu bisa dari faktor makanan atau bisa dari faktor pikiran. Ibu-ibu ini kan pasti banyak pikiran. Saya bilang banyak pikiran langsung senyum, ya Allah, kayaknya saya ini. Artinya setiap kita pasti punya tanggung jawab dengan beban pikiran yang Allah berikan sama kita tuh. Tapi jangan lupa juga untuk kita harus bisa mengelola pikiran-pikiran liar tersebut dengan baik. supaya tekanan-tekanan yang datang misal dari rumah,
anak-anak, tetangga, belum lagi di kantor atau di lingkungan kerja, belum lagi dari ustadzah yang ngajar ngaji misalnya, atau dari ustadznya yang ngajar ngaji juga, aduh, belum juga hafal doa satu, sudah disuruh lagi doa yang lain. Kalau tidak mampu kita kelola dengan baik, itu jadi rentan sakit. Jadi bagaimana Ustadz? Tidak usah dikasih banyak-banyak tugas supaya orang tidak sakit. Itu pola pikir yang salah, Bu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan kami yang pertama adalah mari kita sama-sama jaga kesehatan. Karena sekarang mungkin musim pancaroba, peralihan dari musim panas ke musim dingin, dan sehat itu mahal. Panas ke panas sekali. Kalau di Palu beda, dari musim panas ke panas sekali. Sehat itu mahal, maka selagi masih sehat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dijaga sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 2 pekan yang lalu kita sudah belajar hadis yang pertama yang menjelaskan tentang adab. Jadi kitab yang kita pelajari ini adalah kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad yaitu kitab yang dikarang oleh ulama hadis nomor 1 sedunia, yaitu Imam Al-Bukhari. Yang mengarangnya adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini, Bu, kalau dikatakan oleh bahasa para ulama-ulama adalah Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya ulama-ulama hadis. Kalau bahasanya kita orang mungkin tuaka. Gitu. Tuakanya ulama hadis ya Imam Al-Bukhari ini. Karangan beliau yang paling fenomenal adalah yang biasa disingkat dalam sebutan Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Musnid, buku judul panjangnya itu Al-Jami' Al-Musnid, kitab kumpulan yang tersandarkan dalam sebuah sanad yang sampai ke Rasulullah tentang keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah-sunnahnya, atau biasa disebut dengan Sahih Bukhari. Pernah dengar Sahih Bukhari, sebutan Sahih Bukhari Bapak Ibu? Pernah dengar? Nah, Sahih Bukhari ini statusnya dalam agama kita itu adalah kitab nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi ketika menjadi acuan tujuan hidup dan juga pedoman hidup umat Islam itu dikatakan ada Al-Quran dan Sunnah. Acuan hidup ada 2. Al-Quran, Sunnah. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan bagi kalian 2 hal yang jika kalian pegang baik-baik kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. As-Sunnah ini juga bisa kita sebut sebagai hadis. Al-Quran jelas. Ini Al-Quran. Mari silakan. Al-Quran jelas ya Bapak Ibu. Al-Quran jelas. Bapak Ibu sekarang, saya juga sekarang, kita semua lagi berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya saya cuma mampu bisa baca Al-Quran, tidak. Jangan terlalu murah, terlalu remeh niat kita ketika setiap hari pergi belajar mengaji supaya saya bisa baca Al-Quran. Harus bisa lebih dari itu. Tujuan yang paling mulia adalah selain bisa membaca, bisa mengamalkan. Makanya saya sedang menggenjot diri saya sendiri supaya selain baca Al-Quran sehari dengan beberapa target lembar Al-Quran, saya juga harus bisa baca terjemahannya minimal. Harus bisa baca terjemahannya. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya Al-Quran itu acuan hidup.
Seperti ibarat kita ingin mengoperasikan mesin cuci yang baru, maka kita harus baca buku panduan dulu supaya tidak salah pencet. Karena biasa kalau kita tidak baca buku panduan, ini mesin cuci sudah modern, ya kan? Akhirnya kita mau pencet asal-asalan, bukan jadinya jalan dengan normal itu mesin cuci, tapi malah rusak. Begitu juga manusia. Manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi manusia yang rusak, harus baca buku panduan. Buku panduannya apa? Al-Qur'an. Yang kedua adalah as-sunnah. Maka niatkan. Saya pengajar ada. Ummu Zarwa. Yang lain? Dua izin. Ustazah Devi sakit. Ustazah Dwi izin. Ummu Farhan belum datang. Baik. Saya harap kepada pengajar tolong dibimbing semua binaan ketika sebelum mengaji untuk berdoa bersama. Mari kita niatkan sebelum belajar hari ini untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Itu, dua itu. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah. Di sini kita baru lanjutkan dengan Sahih Bukhari. Sunnah ini ada banyak sekali buku yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu tentang hadis atau sunnah. Dan di antara ribuan buku tersebut, yang paling nomor satu disepakati oleh semua ulama kita adalah Sahih Bukhari. Berarti posisi kitab Sahih Bukhari ini dengan semua hadis-hadis yang dikumpulkan dalam buku tersebut yang jumlahnya 7.000 lebih, itu berada posisinya di bawah Al-Quran dan disepakati oleh semua ulama. Makanya kalau sudah dibilang hadisnya riwayat siapa? Riwayat Al-Bukhari. Oh, berarti tidak ada pertentangan di situ. Tidak ada lagi dibilang hadis lemah, hadis palsu, hadis hasan, hadis dhaif, tidak ada. Ketika sudah dibilang hadisnya riwayat Bukhari, kita cuma pilihannya dua, menerima dan mengamalkan. Karena ketika kita tidak mau menerima dan juga tidak mau mengamalkan, kita dosa. Baik. Dan kitab Adabul Mufrad ini adalah kitab yang dikarang oleh imam yang sama, yaitu Imam Al-Bukhari, yang juga menulis kitab Sahih Bukhari. Dan dikarang dengan isi yang berisi tentang adab-adab. Ketika kita membahas Al-Quran dan Sunnah itu sebagai acuan hidup, kita harus paham bahwasanya Muslim itu kerjanya bukan cuma di masjid. Muslim itu kerjanya bukan cuma sholat, ibadah, tidak. Tetapi ada juga yang namanya interaksi dengan muslim yang lain, bersosialisasi dengan umat yang beda beragama, itu muslim. Kalau muslim kerjanya cuma di masjid, sholat, puasa, ngaji, baca Quran, sholat, puasa, ngaji, baca Quran, berarti masih ada yang salah dengan pemahamannya sebagai saya seorang muslim. Baik. Manusia. Itu memiliki dua hubungan, ada hubungan ke atas dan juga hubungan ke bawah. Hubungan ke atas yaitu dengan Allah. Bagaimana kita menjaga sholat kita, memperbaiki sholat kita, menambah sedekah kita. Semua hubungan kita dengan Allah itu sudah diatur dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi jangan lupa jangan lupa kita ini manusia itu adalah makhluk sosial. Juga butuh yang namanya berhubungan, berkomunikasi, bersosialisasi dengan manusia sekitar kita.
Maka apakah hubungan antara sesama manusia tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah? Diatur. Diatur. Dan biasanya dalam as-sunnah itu atau dalam hadis, hal-hal tentang bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia itu disebut dalam kitab adab. Biar kita tahu alurnya. Bahwa ulama-ulama terdahulu menulis tentang bagaimana cara kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan umat yang lain sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu mereka tulis dalam Kitabul Adab. Kitab tentang adab, adab-adab kepada manusia yang lain. Makanya ketika kita kembalikan ke sini, Adabul Mufrad. Oh, berarti buku ini membahas tentang bagaimana cara kita untuk bisa bersosialisasi dengan manusia yang lainnya sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kita ini kan bukan cuma mau cari kesenangan akhirat toh, betul? Tapi kita juga mau cari kesenangan dunia, betul atau tidak? Betul. Dan salah satu cara untuk bisa mendapatkan kesenangan dunia adalah bagaimana cara kita mampu berkomunikasi dengan orang yang lainnya sesama manusia. Masa mau ibu, bapak hidup kita itu di mana-mana selalu jadi musuhnya orang? Tenang tidak hidup seperti itu? Tidak. Biar mau pindah komplek, biar mau pindah provinsi, biar mau pindah kota, kalau selalu hidupnya itu ingin jadi musuh orang lain, tidak akan bisa tenang. Tidak akan bisa tenang. Dan nyatanya ada orang seperti itu. Hidupnya cuma selalu ingin jadi musuh orang lain. Dan semoga tidak ada di dalam majelis ini. Itu cuma ada, kalau bahasa Ustadz saya, itu cuma ada di... Bukan. Tadi siapa yang bilang Konoha? Tadi siapa yang bilang Konoha? Ibu Regina ini masih tahu ya kartun-kartun begitu dan itu cuma ada di Samudra Atlantik kalau bahasa Ustadz saya biasanya. Kalau di sini tidak ada, insya Allah saya yakin tidak ada. Yang mana hidupnya itu selalu pengen jadi musuh orang lain. Aduh ya Allah. Kalau tidak baku musuh dengan orang lain, tidak senang hidupnya. Kalau tidak mau komentari hidup orang lain, tidak senang hidupnya. Ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ibu tahu kenapa mata itu ada dua dan lidah cuma satu? Supaya kita itu lebih banyak melihat, bukan banyak mengomentari. Berarti kalau dia banyak mengomentari hidup orang, coba suruh pergi ke dokter THT. Jangan-jangan lidahnya bercabang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ini, kenapa kita mempelajari Adabul Mufrad? Bahwa buku ini adalah buku yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang muslim bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bukan hanya sebatas muslim, tetapi juga kepada non-muslim. Apalagi di antara binaan di sini ada yang orang tuanya masih non-muslim. Kita doakan semoga bisa menerima hidayah Allah. Amin. Atau mungkin ada yang orang tuanya muslim tapi mungkin belum kena hidayah. Sholat mungkin masih malas-malas, diajak kebaikan mungkin masih menolak. Saran saya jangan berhenti berdoa, Bu. Senjata paling terbaik bagi seorang muslim itu adalah doanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menerima doa. Mari. Silakan. Waalaikumsalam Ibu Fei. Bagaimana? Ya, ini kitab Adabul Mufrad, yaitu kitab yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita bermuamalah, bersosialisasi dengan sesama manusia, baik muslim ataupun non-muslim, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian kemarin
Ini kemarin itu maksud 2 pekan lalu dan kemarin. Kita sudah mempelajari hadis pertama dari buku ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menyampaikan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Aku bertanya, kata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Oke, ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ada yang menarik dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling disegani di antara sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama yang membuat beliau disegani adalah karena beliau ahli Quran. Ahli Quran. Jadi rujukan para sahabat-sahabat tentang ilmu Al-Quran itu ada hanya kepada 5 orang sahabat saja. Dan salah satunya yaitu Abdullah bin Mas'ud. 5 atau 4 orang sahabat kurang lebih. Lihat bagaimana ketika dia mendekatkan diri sering berinteraksi dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Dan yang menarik, sebelum memeluk Islam, apa posisi beliau? Bukan orang terpandang, bukan dari suku Quraisy yang dihormati, bukan, hanya pendatang di Mekah yang mana posisinya adalah penggembala domba dari saudagar Quraisy yang ada hidup di saat itu. Di sini saya ingin menyampaikan satu poin penting, bahwa Islam itu mengangkat derajat seseorang tidak dengan melihat nasabnya, siapa dia sebelumnya, tetapi mengangkat derajat seseorang dari seberapa dia bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud contohnya, seorang sahabat Nabi yang di masa jahiliyah sebelum memeluk Islam hanyalah seorang penggembala domba, orang tidak dipandang, menggembalakan dombanya saudagar Quraisy, salah satu saudagar Quraisy di situ. Tapi setelah dia memeluk Islam, tidak ada lagi yang namanya strata, tidak ada yang namanya keturunan raja, keturunan bangsawan, keturunan budak, tidak ada. Disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat siapa yang paling bertakwa, dia yang paling baik derajatnya di mata Allah. Begitulah Allah merubah kehidupan kita masing-masing. Punya banyak masalah? Punya banyak masalah dalam hidup? Jalannya adalah takwa. Bukan jalannya adalah ke finance ini aja. Salah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya tidak bilang merek. Oh, ibu pelanggaran. Menyelesaikan. Ibu punya masalah, kembalinya adalah bertakwa. Bukan pergi ke instansi ini atau ke sana kemari, itu saya tidak sarankan. Hanya akan menambah masalah ibu saja. Baik, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang paling dicintai Allah apa? Saya pernah sampaikan, sudah lama sekali. Ini saya kutip juga dari kata-kata ustadz saya. Beliau katakan, ketika kita memiliki masalah, manusia itu secara natural, secara naluri alamiah, bukan diciptakan untuk mencari solusinya, tetapi diciptakan untuk mendekatkan kepada sang pemberi solusi.
Ketika kita dihadapkan masalah, jangan fokus bagaimana jalan keluarnya ini. Jangan. Tapi dekatkan diri kepada yang memberikan jalan keluar. Ambil air wudumu, berwudu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, minta pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Siapa yang bilang? Muammar? Bukan, Al-Qur'an yang bilang. Ada di Quran berapa, surat berapa? Ada di surat berapa, ayat berapa? Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhrajan, akan diberikan jalan keluar. Quran berapa, surat berapa? Bisa? 1, 2, 3, PR. Pekan depan saya tanya ulang. Ya. Bunyinya itu, bunyi ayatnya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yang sudah dapat jangan disebutkan sekarang. Saya sudah bilang PR, berarti harus disebutkan pekan depan. Saya hafal wajah-wajahnya, mulai dari pojok sampai pojok. Mulai dari Ibu Kak Melani sampai Ibu Fei. Saya hafal. Jadi dicari Quran surat berapa, ayat berapa. Maka wajah-wajah ini nanti yang saya akan tanya pekan depan insya Allah. Saya akan tanya lebih dulu. Sudah. Silent. Seandainya dari awal tadi Ibu jawab, tidak jadi PR. Ya Ibu Irma ya. Oke, baik. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita dihadapkan kepada masalah, dekati kepada sang pemberi solusi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita harus paham apa yang paling Allah cintai, apa yang paling Allah suka dari kita, supaya Allah kasihkan kita jalan keluar. Kan hakikat takwa kan seperti itu. Takwa artinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Dan dengan cara takwa itulah Allah akan berikan kita setiap kali ada masalah pasti diberikan solusi. Ingat, ini pesan salah satu, ini pesan Ustadz Adi Hidayat, bukan tidak diberikan masalah. Bukan tidak diberikan masalah. Sudah menjadi fitrah manusia selalu dibenturkan kepada masalah, tetapi diringankan untuk bisa melewati masalah itu. Maka jangan berharap, oh yang penting saya takwa tidak akan dapat masalah. Salah, pola pikirnya begitu salah. Setiap manusia pasti dapat masalah. Cuma dengan takwa membantu kita mudah untuk melewati masalah itu. Maka jangan berpikir, ini saya sudah sholat, sudah jaga mengaji, kenapa ini masalah datang-datang terus juga? Salah kalau misalnya mengatakan dengan sholat kita tidak akan dapat masalah. Salah. Tetapi dengan sholat kita memiliki kekuatan yang lebih untuk bisa melewati masalah itu dengan lebih mudah. Ibu, bapak, di luar sana orang-orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dihadapkan masalah, apa jalan keluar mereka? Bunuh diri. Mereka pikir setelah bunuh diri tidak ada lagi masalah. Betul tidak? Betul tidak? Nyatanya berbanding terbalik dari situ. Orang yang bunuh diri, ingat ini Bu, Bapak, orang yang bunuh diri itu tidak ada ampunan bagi dia di akhirat. Artinya kesempatan untuk masuk surga 0%. Dan dia pasti khalidun mukhalladun finnar, pasti yang namanya kekal di dalam neraka. Dan dia akan diazab dengan bagaimana cara dia bunuh diri. Kalau ada orang bunuh diri menjatuhkan dari tebing yang tinggi, maka dia ketika di hari kiamat menjatuhkan dirinya sendiri terus menerus seperti itu. Ada orang bunuh diri potong urat nadi, ketika di hari kiamat dia akan disuruh potong urat nadi. Mati, hidup lagi, potong urat nadi, mati, hidup lagi, wal iyazubillah.
Membayangkannya saja saya sudah tidak mampu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Masya Allah. Ini antara keponakan sama tante bajunya serasi ya. Masya. Itulah, walaupun tidak harus janjian, koneksi itu ada, ikatan jiwa itu ada. Sama seperti suami dan istri. Oh, saya sudah halal Bu, makanya saya harus bilang begitu. Kalau belum halal bilang begitu aduh bahaya. Anda punya masalah, perhatikan di sini. Apa solusinya? Amalan yang paling dicintai Allah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Yang pertama, salat di awal waktu. Kemarin waktu perjalanan saya ke Makassar, ada saya lihat stiker mobil itu tulisannya, bekerja itu adalah sampingan untuk kita menunggu waktu sholat. Kurang lebih begitu kata-katanya. Artinya sebenarnya hidup kita ini adalah bagaimana menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Dan selain daripada itu hanyalah sampingan. Maka salah ketika kita membalik makna itu. Pekerjaan lebih utama daripada sholat, salah. Tapi sholat yang lebih utama daripada pekerjaan. Mungkin salah satu alasan kenapa saat ini hidup kita itu masih selalu susah, masih selalu banyak ujian, masih selalu banyak cobaan, adalah karena kita masih menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu sholatnya. Ketika kita sudah mendengar azan, bilangnya, sudah nanti dululah, ini banyak pelanggan mau beli nasi kuning ini. Atau ketika dengar panggilan azan, entah itu lewat mikrofon masjid atau lewat alarm HP, sudahlah nanti dululah, masih ada tugas yang mau dikerjain ini, deadline. Salah. Hidup kita ini sebenarnya adalah bagaimana menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Dan selain daripada itu adalah sampingan. Jangan dibalik. Jangan mendahulukan pekerjaan daripada sholat. Bisa jadi selama ini hidup kita masih terus susah karena kita mengakhir-akhirkan waktu sholat. Bisa jadi ujian dalam kehidupan itu tidak berhenti-berhenti datangnya karena kita ketika disuruh sholat santai-santai, nanti dulu. Akhirnya ketika minta, ya Allah berikan saya solusi dari masalah saya, Allah bilang nanti dulu. Ente disuruh sholat, ente bilang nanti dulu. Sekarang minta solusi, pengen nomor 1. Tidak bisa begitu. Tidak seperti itu Ferguson. Maka amalan pertama yang paling dicintai Allah adalah sholat di awal waktu. Sebisa mungkin bagaimana kita menjaga sholat kita jangan di akhir-akhir waktu. Berusaha untuk selalu bisa sholat di awal waktu. Apapun kesibukan kita. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai seseorang yang bekerja di kantor, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Kata Rasulullah, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada orang tua. Siapa yang orang tuanya masih hidup? Entah yang pertama saya mau tanya, yang orang tuanya masih lengkap.
Yang sisa 1. Yang sudah tidak ada sama sekali. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang orang tuanya masih lengkap ataupun sisa 1, jangan disia-siakan. Itu tiket jalan tol menuju surga. Itu tiket untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau buat dosa itu sudah pasti dicatat berbuat dosa. Oh, Muammar hari ini jam segini waktu ini dia berbuat maksiat seperti ini. Kalau berbuat dosa sudah pasti dicatat. Tapi saat kita berbuat amal soleh belum tentu langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika beramal soleh dalam hati ada riya, wal iazubillah, pengen dilihat orang, pengen disanjung-sanjung orang, pengen dengar, oh Muammar itu dermawan, oh Muammar itu kalau dia sendiri jaga ngaji, oh Muammar itu begini, oh Muammar itu begini, wal iazubillah. Artinya kita saat berbuat maksiat langsung dicatat sama malaikat, oh Muammar buat maksiat. Tapi ketika berbuat amal soleh belum tentu langsung dicatat sebagai amal soleh sampai kita benar-benar ikhlas. Dan kita tidak tahu amalan kita yang mana yang itu terbebas dari riya dan sebagainya. Riya, ujub, sum'ah, kita tidak tahu. Amalan kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa dosa kita itu banyak. Tapi amal soleh kita itu masih sedikit. Maka Bapak Ibu yang masih punya orang tua lengkap ataupun masih ada salah satunya, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Berbuat baiklah kepada mereka. Dan yang paling utama kepada siapa? Kalau masih ada ibu, kepada ibu terlebih dahulu. Yang ibunya masih ada. Saya katakan kepada Bapak Ibu, antum masih orang-orang beruntung. Jalan untuk mendapatkan surga dan ampunan Allah masih lebar. Jadi tolong jangan disia-siakan ibu kalian. Terus kalau kalau ibu saya sudah meninggal misalnya, kepada siapa saya berikan bakti saya? Berikanlah kepada keluarganya ibu. Kakaknya kah? Adiknya kah? Bagi orang yang sudah meninggal, yang tersisa dari mereka adalah doa kita. Tetapi bukan berarti bakti kita secara hidup ini sudah habis kepada mereka. Belum. Saudara-saudara ibu kita itu sama posisinya seperti ibu kita sendiri. Begitu juga saudara-saudara ayah. Yang ayahnya sudah tidak ada, kepada siapa dia berikan baktinya kepada ayahnya? Kepada saudara ayahnya. Kakaknya ayah kah? Adiknya ayah kah? Mereka sama posisinya seperti ayah kita. Dan ingat, saya selalu kasih tahu sama diri saya sendiri, ya Allah, saya berbuat baik bukan mengharapkan balasan baik dari orang lain, tidak. Tetapi saya berbuat baik untuk bisa mendapatkan ridhomu ya Allah, supaya engkau senang sama saya. Karena kapan kita berbuat baik untuk mengharapkan balasan dari orang lain, hati-hati kecewa. Ih, ngana dulu kita bikin akan baik-baik begini, kok ngana bikin begini sama saya, ngana balas begini. Yang salah siapa? Diri sendiri. Kenapa berharap sama dia dari dulu, dari awal? Berbuat baik ya karena Allah. Dia mau balas kebaikan kita, dia tidak mau balas kebaikan kita. Bukan itu yang saya cari.
Dan ini berlaku entah kepada orang tua atau kepada saudara yang lain. Maka dari awal ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua, niatkan, ya Allah, semoga Engkau terima apa yang saya lakukan kepada kedua orang tua saya ini. Dosa saya masih banyak, tapi rahmat-Mu begitu luas, dan salah satu pintu rahmat yang Kau bukakan kepada saya di dunia adalah orang tua saya. Makanya Rasulullah itu pernah mengecam. Rasulullah itu dalam riwayat Tirmidzi pernah menyampaikan ancaman. Rogima anfu rojulin, rugi kalau ada seseorang dia masih dapat orang tuanya tetapi itu tidak bisa membuat dia masuk surga. Rugi. Pernah dengar kata-kata ridho Allah terletak pada ridho orang tua? Itu bukan hadis ya Ibu, Bapak, itu bukan hadis. Itu perkataan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah? Anaknya Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Beliau katakan, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Saya boleh cerita, Bu? Boleh? Ini tentang perjalanan saya ke Makassar 1 pekan yang lalu. Jadi saya ke Makassar itu tujuannya adalah untuk mengantarkan jamaah yang pergi umroh. Saya sedang bekerja sama dengan senior saya dari pondok dan, untuk membuat travel. Beliau sudah ada travelnya di Makassar. Saya cuma jadi cabang saja sini, agen. Jadi ada salah satu tetangga saya di Poso, 2 orang berangkat kemarin, pekan lalu, hari Sabtu, kalau tidak salah saya. Kemudian ini kan pelanggan pertama ini, betul. Dan juga yang dapat itu dari ibu saya. Artinya kan ibu saya itu yang mempromosikan sampai beliau berdua suami istri itu bisa naik umroh. Dan ini bisa menjadi motivasi buat bapak ibu. Saya kasih tahu ibu, bapak, suaminya kerjanya hanya tukang ojek. Si ibu kerjanya hanya jual nasi kuning. Tapi bisa naik umroh. Bagaimana caranya? Jalannya Allah. Subhanallah. Saya bilang, itu bapak ibu kasihan, sudah tua. Sampai-sampai mau pakai WA saja tidak tahu. Ustaz, minta tolong dulu, ini foto kirim sama anak saya. Itu. Makanya saya, Allah, caranya Allah datang untuk memanggil kita ke sana itu unik. Anak-anaknya itu semua kaget, dan kalau orang tuanya mau pergi bisa seperti itu. Ternyata si bapak ini dari tahun 2000 sudah menabung. Tapi dia tidak tahu kapan dia mau bisa berangkat. Si bapak ini cerita, beliau menabung di mana? Dia sembunyi di dalam sepatunya uangnya itu. Pokoknya kapan ada lebih sedikit bak ojek, dia sembunyi di dalam sepatunya lagi menabung. Kapan lebih lagi dia taruh lagi dalam sepatunya. Sampai dia sudah lupa dengan uang itu. Pas istrinya bersih-bersih, lihat ada sepatu full uang. Kurang lebih 50 juta. Dari tahun 2000 ini sampai 2023. Kurang lebih 50 juta. Dari hasil ojek. Langsung ditanya, uang dari mana ini? Suaminya baru bilang, aduh, saya tabungan dulu ini. Disimpan-simpan.
Baru juga saya ingat, dan sudah tua kan, kasihan. Akhirnya istrinya membilang, ayo kita umroh. Disampaikan kepada anak-anaknya, anak-anaknya ikut bantu. Sudah, papa sama mama pergi saja umroh, sisanya yang lain kami bantu, kami tombok. Cari-cari agen umroh, ketemu sama mama saya. Mama saya ini memang dari kecil pedagang. Betul. Kalau ibu mau tahu, mama saya ini umur SMA sudah pergi naik mobil 12 roda berjual garam di selatan. Masih cewek-cewek. Sudah pergi berjual garam sampai ke Sulawesi Selatan. Makanya pernah kan kemarin mbak telepon 2 pekan lalu, malah saya pergi mengaji nih. Saya bilang, kenapa mak? Dibikin macam anak kecil saja. Disuruh-suruh buat tulis abatasa. So kita yang paling tua di situ, kita disuruh menulis kayak anak TK. Berhenti mengaji saja saya. Bacurhat ajus. Saya bilang, mak, jangan berhenti mak. Setan itu tidak suka kalau kita itu berbuat baik. Tapi Hasan, saya kan di rumah dipanggil Hasan. Tapi Hasan ini malu juga mama. So mama yang paling tua, yang lain masih muda-muda, kok dibikin macam anak TK, kurang tiap hari ada tugas terus. Saya dalam hatiku, saya juga biasa kasih tugas jamaahku, saya bilang. Saya kasih ingat, terus saya bercandai begini, jangan berhenti mah. Belum tentu ada kesempatan kedua mau bisa seperti ini gitu loh. Saya bilang, saya bercandai begini kan, biasa bercandanya orang Poso. Bagaimana mama juga dulu disuruh pergi mengaji naik oto garam. Beliau ketawa. Ini mohon maaf ibu kalau mungkin terdengar kasar ya, tapi kalau di Poso mungkin biasa aja gitu. Ibu saya langsung ketawa, ya. Berarti sudah enak hatinya nih. Saya bilang, saya kasih tahu lagi begini. Jadi ya, ibu saya itu basicnya memang pedagang, dan jadi kalau cuma untuk menarik orang membeli dagangannya, pakar. Saya akui itu, pakar. Sarjana marketing, beliau itu ahli marketing tanpa harus sekolah S1 marketing. Jadi bapak saya kan sarjana ekonomi, ibu saya cuma tamat SMA. Yang punya ilmu teorinya itu bapak, tapi praktek yang punya kios itu ibu. Betul. Mulai dari warung nasi kuning, fotokopi, itu yang sampai sekarang berjalan tuh fotokopi. Subhanallah. Yang lebih hafal harga itu bagaimana berhubungan dengan Kurnia Baru di sini, kemudian Simpang Damai di jalan Tadulako, Simpang Damai, agen fotokopi. Itu mama saya semua yang tahu. Bapak saya cuma teori saja. Saling mengisi. Itulah namanya jodoh itu. Tidak kemana dah. Nah, jadi mama saya ini mempromosikan agen travel yang baru ini, dan kenalah kepada bapak ibu tetangga saya itu. Singkat cerita, awalnya mereka mau diberangkatkan 4 September nanti ini. Tapi 2 pekan lalu teman saya yang manajer travelnya bilang, "Dek, jamaahmu kasih berangkat 27 Ada apa Kanda kan? Ada apa Kanda? Ini ada trouble yang di masalah 4 September. Pesawatnya tidak bisa terbang. Jadi jamaah yang berangkat di 4 September kami bagi 3. 25, 27 sama 29. Bagaimana? Mau tidak? Saya bilang, tunggu, saya tanya sama jamaah. Saya tanya, bagaimana Ajus, mau berangkat? Oh iya, tidak apa-apa. Mereka makin senang karena dimajukan gitu, bukan diundurkan. Tidak ada masalah sampai situ. Kemudian sampai mendekati hari H, kan startnya dari Makassar. Saya ini mau mengantar, tidak ya? Posisi akhir bulan, keuangan lagi seret. Betul, saya bilang. Aduh,
Tiket Makassar saja itu PP 1 juta. Iya kan? Kalau naik Borlindo 4,5 kurang lebih 900. Tidak mungkin ibu atau bapak naik Borlindo ke waktu bis Basingga cuma begini. Tidak mungkin. Pasti makan. Pasti makan. Ya saya bilang ya 50 makan, 50 lagi makan pas pulang. Aduh 1 juta. Aduh, di mana saya mau dapat uang ini? Sempat ragu saya. Saya sudah putuskan, saya sudah bicara, konsultasi sama istri. Istri bilang, sudah antar saja sampai Poso. Pulang Poso saja, tapi cuma antar sampai terminal Poso. Mau di apa? Uang juga tidak cukup. Saya ingat sekali itu. Saya sudah putuskan seperti itu. Saya sudah putuskan hari Kamis. Saya sudah pesan travel ke Poso. Travel langganan, Om oke. Saya bilang gitu. Saya bilang, Om, pesan mobil satu kursi ke Poso. Oh iya, berangkat kapan? Sore. Kamis siang, jadi Kamis pagi saya sudah putuskan, saya cuma mau mengantar jamaah sampai terminal Poso saja, tidak sampai Makassar, gitu. Kamis siang saya telepon orang tua, dibawa pun Gersen sini. Mak, bagaimana mak? Hasan ini mau antar atau tidak? Dibilang, yang namanya usaha itu bisnis, kalau pertama-pertama begini harus berkorban, harus banyak berkorban, buang sedikit uang supaya bisa mendapatkan kepercayaan jamaah lebih banyak. Jadi kalau mama mau sarankan, Hasan harus pergi. Saya tidak bilang kalau saya tidak punya uang, karena saya itu jujur, saya itu paling anti bilang tidak punya uang sama mama. Kenapa? Mama saya tidak mau bantu, dia gara. Betul. Hipe malu jo dosen tiada uang. Alah. Sakit hati saya, Bu. Mama saya itu bagara dulu baru bantu. Betul. Hipe malu jo, cuma nama yang bagus dosen tiada uang. Saya bilang, pengen saya cubit pakai tangan. Astagfirullahaladzim. Itu karakter mama saya begitu. Mungkin karena beliau besar di lapangan, jadi mulutnya juga itu tembus-tembus begitu saja, tidak difilter. Itu saya paling anti, bahkan saya tahu saya tidak punya uang sama mama karena dia tidak mau bantu, dia mau gara dulu baru dia bantu. Subhanallah. Saya cuma bilang, oh iya dan mak, kalau memang mama suruh Hasan pergi insya Allah. Saya minta doanya mak. Saya bilang begitu, semoga dimudahkan. Iya nak, doanya mama selalu. Jam 2 siang, Bu. Teman saya WA, Ustaz, sudah saya transfer. Intinya halal Ibu Desi, halal ini Bang. dari teman-teman mengaji, ya Ustaz, sudah saya transfer. Subhanallah, saya bilang. Ditransfer berapa? 2 juta. Lebih dari cukup. Subhanallah, saya bilang. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Subhanallah. Mama saya itu betul-betul tidak tahu saya itu tidak punya uang pergi. Makanya saya habis dapat transferan 2 juta itu setelah nelpon mama saya. Langsung awalnya itu saya mau ambil uang tabungan, pinjam sama istri saya, karena kan istri saya kan pintar menabung toh. Saya ini pintar bakasi habis. Tapi tidak jadi. Uang yang awalnya saya mau pinjam, saya tinggalkan buat dia. Ini untuk bekal. Saya pergi ke Makassar dulu. Jadi mulai perjalanan ke Poso, kemudian pas saat saya buka transferan itu, saya buka WA ada chat transferan, saya langsung pesan Borlindo. Agen bis Borlindo, iya saya pesan 1 kursi ke Poso, ke Makassar dari Poso besok hari Jumat. Oh iya bisa Pak, berangkat nanti jam 10 pagi ya. Oh iya siap. Saya bilang bagaimana bayarnya Bu? Dibilang bayarnya nanti 1 jam sebelum berangkat masih boleh kalau misalnya Bapak jauh. Oh iya oke. Subhanallah. Sempat saya dibuat galau pagi-pagi itu. Antara mau pergi ke Poso atau tidak. Karena di hari Rabu
ada salah satu pengurus masjid WA saya, Ustadz jangan lupa khutbah Jumatnya hari di pekan ini. Dan ibu tahu, masjid itu lumayan besar kalau kasih amplop, 500.000. Saya bilang, pas ini, pas tidak ada uang. Tapi saya dihadapkan dilema, antara pergi antar jamaah atau ambil uang 500.000 kemudian khutbah. Gitu. Habis dikasih tahu sama mama saya tidak bilang juga masalah khutbah Jumat dan lain-lain. Sudah, saya langsung, Ustadz afwan, besok saya tidak bisa mengisi khutbah. Saya bilang, aduh malah yang 500 leh. Malah yang 500 saya bilang, aduh. Tapi ibu lihat bagaimana caranya. Caranya Allah mengganti ketika kita mengikuti arahan orang tua. Pertama diganti dengan 2 juta. Oke? Pertama diganti dengan 2 juta. Singkat cerita, saya pergi antar. Memang Allah takdirkan saya harus pergi antar itu bapak ibu, itu suami istri. Subhanallah. Saya pesankan tiket yang paling hotel yang bagus, yang di tempat manasik. Jadi kan manasiknya di Hotel Dalton Makassar. Maksudnya saya, ketika kami sampai pagi, manasiknya nanti jam 10, selesai manasik, itu suami istri tidak usah lagi cari-cari penginapan, langsung menginap saja di situ. Hotel Dalton juga dekat sama bandara. Itu hotel keluar pakai kartu, sedangkan ini orang tua kasihan. Aduh bagaimana ini, kenapa tak kunci ini barang, harus ditempel kartu. Sasadiki naik lift pakai kartu, sasadiki naik lift pakai kartu, mau buka pintu kamar hotel pakai kartu. Untung alhamdulillah caranya Allah, saya disuruh ikut. Kalau tidak saya bayangkan, aduh tak kunci di dalam orang ini kalau tidak ada kartu. Ibu bisa bayangkan orang tua sedangkan pakai WA tidak bisa, teruskan gambar ke grup keluarga tidak bisa. Bagaimana mau pakai kunci kartu kamar hotel, kasihan. Saya bilang mungkin ini caranya Allah suruh saya ikut. Jadi saya bilang, kan saya panggil Ajus tuh, Ajus, tidak apa-apa kalau misalnya saya satu kamar ini. Tidak apa-apa nak. Untung juga kau satu kamar ini ikut orang ke Makassar. Kalau tidak, aduh, so bagaimana orang penasib di Makassar ini sedangkan pakai kartu kamar hotel orang tidak tahu. Gitu dan subhanallah. Sampai itu Ajus cerita, puluhan tahun saya menikah baru ini menginap di hotel. Saya bilang, so itu Ajus sebenarnya kita mau ganggu Ajus bulan madu ini dan cuma mau diapat ya tahu pakai kartu kamar. Akhirnya saya pesan extra bed, begitu Don. Jadi satu ranjang besar untuk beliau berdua suami istri dikhususkan, saya dibawa extra bed, begitu. So itu, semua dibilang mengganggu, cuma enak dong. Ada musolanya. Ada usul. Jadi alhamdulillah, yang awalnya saya pikir itu saya tidak bisa berangkat ke Makassar, tapi karena saya ikuti arahan mama saya, bapak saya juga mendukung, jalannya Allah mulai terlihat satu persatu. Jalannya Allah mulai terlihat satu persatu. Sampai pagi saya ketemu sama orang tua tersebut, suami istri, Ajus dan Om, saya ketemu. Saya bilang insya Allah saya pergi mengantar ke Makassar. Oh iya, baik, alhamdulillah. Sudah, kami berangkat. Singkat cerita, semuanya terhandle tanpa ada kekurangan sedikit pun. Alhamdulillah. Sampai beliau berangkat tanggal 27 pagi. Tanggal 27 pagi. Kemudian setelah manasik disampaikan sama kakak senior saya yang punya travelnya itu, kakak senior saya di pondok, disampaikan, Dek, nanti kalau ada jamaahmu lagi daftarkan saja, gitu. Daftarkan saja, insya Allah kami kasihkan kemudahan. Tidak lama setelah itu, ada tetangga depan rumah saya, seorang penjahit, suami istri, yang juga niat mau pergi umroh. Lewat siapa? Lewat marketing mama saya. Jagoan beliau, Masya Allah. Beberapa bulan yang lalu sudah datang ke Palu, mau pergi buat paspor. Saya sudah temani ke imigrasi pergi buat paspor juga.
Selesai, tapi belum ada tanda-tanda mau pergi berangkat, mau setor uang, belum ada tanda-tanda karena dikatakan sama ibunya, sama tantenya itu, nanti tunggu anak saya datang karena dia yang mau berangkatkan bapak. Kalau saya sudah ada uangnya, tapi bapak ini belum ada. Katanya nanti mau ditanggung sama anak pertamanya. Tanggal 28 saya terima telepon. Nah, Hasan di mana? Saya bilang masih di Makassar, tante. Ini insya Allah tante sama om sudah mau mendaftar. Sudah mau mendaftar hari ini. Oh iya, bisa tante, bisa. Tinggal dikirim saja. Pas saya ada di Makassar, biar saya uruskan administrasinya yang lain. Jadi, saya bilang subhanallah. Dari yang awalnya saya tidak ada niat untuk, tidak ada kepikiran untuk bisa berangkat ke Makassar, sampai saya bisa pulang bawa uang lebih banyak daripada 500.000. Karena dengar arahan orang tua. Jadi dapat fee dari 2 orang jamaah yang pertama berangkat, dipotong sama travel yang kasih kan. Kemudian dapat lagi fee tambahan dari 2 orang ini. Subhanallah, saya bilang caranya Allah ini. Memang ketika kita mengikuti arahan orang tua, pasti selalu ada kemudahan yang Allah berikan di situ. Pasti selalu ada kemudahan yang Allah berikan di situ. Maka semenjak di Makassar tuh saya banyak merenung, ya Allah, begini dan mungkin selama ini hidup saya itu jalan di tempat. Teman-teman saya di Jawa, di Sumatera sana sudah punya pondok, sudah bergerak di sini, di sana dan lain sebagainya. Mungkin karena dosa saya kepada kedua orang tua saya. Dan di sini Engkau tampakkan kepada saya, ya Allah, bahwa ridhomu betul-betul Engkau letakkan di pada ridho orang tua saya. Makanya pas, nah ini, jadi sebelum berangkat Ajus bilang begini, mama bilang begini, nanti kalau di sana temanmu itu ada jual air zam-zam, kalau DP harga 350 ke bawah, ambil akan nih. Nah, saya ingin sampaikan kepada bapak ibu, orang tua itu tidak pernah meminta, tapi biasanya kasih sinyal. Orang tua tidak pernah meminta sama anaknya, tapi kasih sinyal. Maka kita jadi anak harus paham, oh ini sinyal ini. Teh mungkin kita mau bilang, mak DP harga 350, transfer jo ke sini. Teh mungkin. Walaupun bahasanya beliau, nanti mama transfer kalau ada dijual. Kong pas saya tanya, Kanda berapa harga zam-zam? 500. Aduh, 500 ini uang teh cukup. Pas daftar ada yang tanggal 28, saya bisa belikan, alhamdulillah. Saya bilang, ya Allah, cara-caranya Allah ini. Cara-caranya Allah. Jadi bapak ibu yang punya masalah saat ini, yang rasanya hidupnya itu kok gitu saja, ndak naik level, coba perbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Coba diperbaiki hubungannya bapak ibu dengan kedua orang tua. Mungkin rezeki kita masih ditahan oleh Allah karena orang tua belum ridho dengan kita. Jadi, ayo Bapak Ibu, saya menyampaikan di sini bukan karena saya sudah paling berbakti, ya Allah. Di antara 4 bersaudara itu yang pernah kasih menangis mama cuma saya. Ibu bisa bayangkan bagaimana saya pakai kepala batu. Padahal notabene saya yang paling tua, saya yang pergi sekolah di luar. Tapi yang bikin dia menangis saya. Adik-adik saya itu tidak pernah buat dia menangis. Ibu bisa bayangkan sampai kepala batu itu bagaimana. Mungkin warisan dari mama, mungkin kepala batu. Enggak, ya Allah, saya sayang mama saya, kasihan ya Allah. Walaupun cerewet, saya sayang beliau. Tanya istri saya bagaimana cerewetnya mama saya. Istri saya juga, aduh ya Allah, ya Allah. Beliau ini kan lama di Jawa, ya kan. Tidak biasa dengar bahasanya orang Poso yang kayak setengah-setengah Manado, kasar. Padahal bukan niatnya mubah kasar, memang sudah bahasanya begitu. Sedikit-sedikit, aduh ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi ceritanya ini intinya adalah ketika kita merasa hidup kita gitu aja, tidak ada naik-naik rezekinya, masalah kok ada terus tiap hari, mungkin hubungan kita dengan orang tua belum bagus. Maka perbaikilah.
Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan ridhonya mereka, akhirnya Allah juga ridho dengan keadaan kita. Saya selalu suka lihat jamaah dari Petobo itu 2 orang, anak sama ibu. Tapi sekarang beliau tidak hadir. Ibu Asrina dengan anaknya Ibu Wilianti. Saya suka sekali lihat itu. Subhanallah. Ini mama sama anak kompak. Ibu Wilianti tidak ada tuh? Mamanya juga Ibu Asrina juga tidak ada tuh? Sehat-sehat tapi sehat-sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, ini pemandangan yang jarang dan saya lihat. Selalu datang Ibu Asrina di depan sini atau di situ, pokoknya selalu bagian depan. Anaknya ada di belakang. Ya, subhanallah, subhanallah. Jadi itulah saya mulai pusing ini, mau mulai dari mana lagi? Saya lengkapi dulu hadis ini. Bakti kepada orang tua jalan tol ke surga. Bakti kepada orang tua kemudahan hidup di dunia. Saya tidak sarankan Bapak Ibu ketika punya kakak adik kandung, kemudian dalam pengurusan orang tua, Bapak Ibu bilang, sudah di rumahmu saja, diurus mama, nanti saya transfer uang saja. Saya tidak sarankan begitu. Kadang-kadang orang tua kita itu tidak butuh transferan kita, tapi butuh kita jaga dia, kita rawat dia. Jelas maksud saya Bapak Ibu ya? Saya sangat tidak sarankan ketika ada seorang kakak adik gitu menolak untuk mengurus orang tuanya. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana hidupnya orang-orang yang selalu menolak untuk mau mengurus orang tuanya. Susah, banyak sekali ujian hidupnya, kayak tidak mau selesai masalahnya. Saya sudah lihat ketika kakak adik baku-baku tolak mau urus mamanya. Saya sudah lihat. Maka saya sangat tidak sarankan Bapak Ibu juga baku-baku tolak kalau ada mau mengurus orang tua. Ya Allah, jangan sampai. Jangan sampai. Kita tidak mau kita di masa tua juga ditolak-tolak sama anak kita untuk mau diurus. Mau tidak? Tidak. Maka jangan baku-baku tolak urus orang tua, ya Allah. Dan ingat, Islam tidak membatasi seorang muslim, anak yang muslim untuk berbakti kepada orang tua yang non-muslim. Islam tidak membatasi. Tetap datangi mereka, tetap kunjungi mereka, berbuat baik kepada mereka walaupun beda akidah. Kita berharap semoga dengan sedikit perbuatan kita kepada mereka itu bisa membuat hati mereka senang sama kita, ridho sama kita, dan kita tidak tahu hidayah Allah seperti apa. Betul? Siapa tahu dengan kebaikan kita kepada mereka itu yang bisa membuat hati mereka tergerak untuk mau memeluk Islam. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya berbuat saja sebaik-baiknya kepada kedua orang tua walaupun mereka beda akidah dengan kita. Kalau sudah tidak ada orang tua, kepada siapa? Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu tadi bahwa kakak adiknya mama itu sama posisinya dengan mama kita. Kakak adiknya bapak itu sama posisinya dengan bapak kita. Jadi berbakti kepada kedua orang tua saya simpulkan adalah jalan tol ke surga, kemudian kemudahan hidup di dunia. Yang terakhir, berjihad di jalan Allah.
Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu selalu menyampaikan dalam urusan berbakti kepada kedua orang tua, ibumu, 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 baru ayahmu. Selagi masih ada ibunya, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk masuk surga. Jangan sampai. Yang masih ada ayahnya, masih ada papanya, masih ada bapaknya, rawat baik-baik ya Allah. Rawat baik-baik. Tanyakan kepada mereka yang sudah tidak memiliki orang tua, bagaimana rindunya mau cium tangannya bapak. Bagaimana rindunya mau bisa cium tangannya ibu. Jadi selagi masih ada, berbuat baik sebaik-baiknya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Sudah jam 5:30. Saya pending dulu, enggak usah jadi ditanya amal-amal sholat ya. Baca-bacaan sholat ya usah ditanya. Jadi pesan saya satu sebelum saya tutup, tolong kepada semua pengajar, Ummu Zarwa, Ummu Farhan, tolong mulai pekan depan, setiap sebelum mengaji, berdoa bersama, mari kita niatkan agar setiap huruf yang kita baca ini, agar Allah memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Dan juga mari kita niatkan agar Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Allah memudahkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Allah memudahkan untuk bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Diarahkan ibu-ibu binaannya untuk berdoa bersama-sama seperti itu. Menyatukan niat, meluruskan niat, supaya mereka bisa fokus lagi dan Allah mudahkan, Allah turunkan keberkahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan? Apa Nisa mau tanya? Yang lain? Kak Mel? Nggak? Bu Irma? Bu Rayan? Bu Maryam? Ya. Silakan bertanya, Bu. Ya, kenapa? Saudara dari ayah itu non muslim. Ayah kita sudah meninggal. Bisa. Tidak membatasi itu. Yang lain? Istriku mau bertanya. Bagaimana dia tidak mau dipanggil Ibu Nisa? Ya. Pelayanan atau operasi? Oh, pelayanannya hitan. Baik, kalau itu dia kasusnya operasi, itu darurat. Kalau ditinggalkan saat itu berpengaruh kepada terancamnya nyawa pasien. Tapi kalau hanya pelayanan biasa kayak pemeriksaan standar dan lain-lain, konsultasi, itu kan bisa ditunda. Bisa ditunda. Jadi itu dibedakan antara operasi sama pelayanan biasa. Kalau operasi boleh diakhirkan sholatnya karena ini menyangkut nyawa seseorang dan ini darurat. Tapi kalau hanya pelayanan biasa itu bisa ditunda. Wallahu ta'ala alam. Yang lain?
Jadi PR saya kepada Bapak Ibu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Quran surat berapa, ayat berapa? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberikan jalan keluar. Dicari Quran berapa, surat berapa. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon dimaafkan. Kebaikan hanya datangnya dari Allah dan segala macam kesalahan itu datangnya dari kami pribadi. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.